Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Yang dengan itu kita masih dapat melakukan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Di sisi lain ada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, ya kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan kesembuhan segera dan menjadikan sakit yang menimpa mereka menjadi salah satu penyebab diangkatnya derajat mereka yang lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Juga saya menasihati dari saya pribadi dan kita semua, barangkali ada di antara kita yang sedang mendampingi keluarganya atau temannya yang sedang sakit, maka hendaknya tidak lupa untuk mengingatkan saudara kita yang sedang sakit untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, dan juga tidak lupa untuk mengerjakan solat, karena solat merupakan salah satu ibadah yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali memang dalam kondisi halangan bagi perempuan, haid atau nifas. Adapun bagi laki-laki, apapun kondisinya, selama memang dia masih sadar, nyawa masih ada dalam tubuhnya, maka dia harus melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya. Maka mari kita gabungkan antara doa kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dengan usaha kita berobat yang insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, pada malam ini kita sudah memasuki tanggal 15 Rajab. Setelah Rajab ada Sya'ban, dan setelah Sya'ban ada Ramadan. Artinya kurang lebih 45 hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Meskipun nanti tentunya untuk mengawal Ramadan kita menunggu keputusan dari pemerintah kita. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kalau kita membuka buku-buku para ulama kita, di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab yang berjudul Lataiful Ma'arif, buku yang bercerita tentang keutamaan-keutamaan hari-hari dan bulan-bulan di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka di dalam bukunya beliau menyebutkan berkaitan dengan bulan Rajab, Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan beberapa perkataan para ulama kita berkaitan dengan bulan Rajab yang mulia ini. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwa kata beliau syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam bibit atau menanam tanaman. Wa Sya'ban syahru saqi zar'i, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan hasadu zar'i, bulan memanen. Maka kata beliau, siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, maka dia tidak mungkin panen di bulan Ramadan. Artinya siapa yang memasuki bulan Ramadan tanpa ada persiapan, maka dia tidak akan bisa maksimal beribadah, tidak akan bisa maksimal untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Maka di halaman yang lain Al-Imam Ibn Rajab juga menyebutkan bagaimana para sahabat, para ulama terdahulu, mereka 6 bulan sebelum memasuki Ramadan sudah melakukan persiapan. Apa persiapan yang mereka lakukan? 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah melakukan persiapan. Kalau kita melakukan persiapan saat sekarang ini dibanding dengan para ulama kita terdahulu, maka kita sudah terlambat 4 bulan. Sudah terlambat 4 bulan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan ternyata kalau kita melihat ayat Al-Quran, ada hubungannya antara persiapan seseorang untuk memasuki atau
persiapan untuk menjalankan ibadah dengan keseriusan dan semangatnya ketika menjalankan ibadah. Mari kita perhatikan misalnya surat At-Taubah ayat 46. At-Taubah ayat 46. Allah Tabaraka wa Ta'ala bercerita tentang orang-orang munafik. Apa kata Allah? Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Ketika ingin perang, Rasulullah SAW, tentunya di Madinah, ketika ingin perang, Rasulullah mengumumkan perang mengumumkan kepada para sahabatnya, kita akan perang. Dan juga mengumumkan kepada orang-orang munafik agar bersiap untuk mengikuti peperangan. Maka mereka mengatakan, kami akan ikut wahai Muhammad. Tapi mereka tidak melakukan persiapan. Maka dikritik oleh Allah orang-orang tersebut. Apa kata Allah? Walau aradul khuruj la'addu lahul uddah. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau seandainya mereka itu serius mau ikut berperang, serius mau ibadah, pasti mereka melakukan persiapan. Ya mau ibadah, mau perang, ada persiapan. Siapkan makanan, siapkan tunggangan. Tapi kata Allah enggak, mereka enggak serius. Kenapa? Mereka enggak ada melakukan persiapan, kata Allah. Walakin karihallahum bi'athahum. Maka Allah membenci orang-orang yang mau beribadah tapi tanpa persiapan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, jangankan bicara urusan akhirat, bicara urusan dunia. Sebagai contoh, kalau ada di antara kita yang mau menikah atau mau menikahkan anaknya, apakah mungkin dia akan melakukannya dalam 2 atau 3 hari ke depan, sementara dia harus menyiapkan berbagai macam hal? Enggak mungkin. Bahkan terkadang sebagian orang tua ketika anaknya dilamar, dia mengatakan boleh tetapi tunggu 2-3 bulan ke depan. Kenapa? Supaya mudah persiapan dan persiapan maksimal. Ini untuk urusan dunia. Dan bisa dipastikan sebuah acara besar tanpa ada persiapan yang matang, kacau acaranya. Setelah kejadian atau setelah acara yang dapat apa? Celaan, bukan pujian. Ini urusan dunia. Maka bagaimana dengan urusan akhirat? Begitu juga kata para ulama kita. Ya, Allah membenci orang-orang munafik tersebut. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Ini salah satu ciri orang munafik. Mau ibadah nggak ada persiapan. Sebagian orang mau sholat nggak ada persiapan. Pakaian apa adanya, ya badan berbau-bau begitu datang ke sholat. Setelah sholat dia bilang apa? Kok saya nggak khusyuk sholat? Bagaimana Anda mau khusyuk? Pakaian yang Anda pakai sebulan yang lalu Anda pakai dan bau-bau, sementara ada pakaian lain itu Anda pakai untuk sholat. Seharusnya apa? Kalau memang ada kesempatan mandi dulu, segar badan baru sholat. Insya Allah sholatnya khusyuk. Sebagian orang kalau mau pesta persiapannya 2 jam, 3 jam. Pakai sabun, sampo, cari pakaian terbaik untuk pesta. Untuk sholat, ya udahlah, yang penting sholat. Mulutnya bau, badannya bau, pakaiannya juga ya apa adanya, masuk sholat. Nggak ada rasa khusyuk. Setelah itu dia bilang apa? Kok saya tidak mendapatkan kekhusyukan dalam sholat? Karena Anda tidak bersiap. Coba Anda persiapkan. Oh ini setengah jam lagi mau sholat, udah pekerjaan saya siapkan. Selesai, saya berhenti. Siap-siap apa? Berwudu, siap-siap apa? Pakaian terbaik saya pakai. Siapkan diri saya. Cepat datang ke masjid, insya Allah sholat kita khusyuk. Maka di ayat selanjutnya kata Allah, karena Allah membenci mereka tanpa ada persiapan, apa hukumannya? Fathabbatohum. Maka Allah lemahkan orang-orang tersebut. Wa qila q'udu ma'al qa'idin. Kata Allah, udah jangan berangkat kalian, duduk saja kalian, tidak usah ikut-ikutan. Ya. Syahidnya di sini kata para ulama kita, fathabbatohum, Allah lemahkan. Kenapa dilemahkan? Enggak ada persiapan, enggak serius. Nah sebab itu kata para ulama kita, bisa saja fenomena yang terjadi atau bahkan sering terjadi terulang-ulang, terkhusus di bulan Ramadan. Bagaimana kita melihat sebagian ketika awal Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid penuh, musola-musola penuh. Tapi coba lihat pekan kedua, apalagi 10 terakhir, mana orangnya? Sudah lemah, bahkan sebagian orang sudah tidak menganggap lagi itu Ramadan. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya kata para ulama kita, karena sebahagian kaum muslimin memasuki Ramadan tanpa persiapan.
Maka yang terjadi apa? Terkejut. Kenapa ke masjid? Terkejut lihat orang ke masjid, maka dia pun datang ke masjid. Begitu orang tidak lagi ke masjid, sudah dia pun tidak lagi ke masjid tanpa ada persiapan. Maka di ayat yang lain kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius, orang-orang yang memang melakukan persiapan untuk melakukan ibadah, pasti Allah akan bantu. Artinya apa? Bagi kita yang ingin mendapatkan pahala maksimal, ingin beribadah maksimal di bulan Ramadan, mari kita lakukan persiapan. Insya Allah ini menjadi salah satu penyebab Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah, untuk bisa maksimal mendapatkan pahala nanti di bulan Ramadan yang mulia. Dan jangan sampai Allah lemahkan kita. Malam pertama, kedua, ketiga semangat sholat tarawih. Pekan kedua sudah nonton di depan televisi, tarawih pun tidak dianggap lagi. Pekan pertama semangat baca Quran, pekan kedua tutup. Pekan pertama sholat wajibnya 5 waktu ke masjid, pekan kedua, pekan ketiga kadang-kadang sholat pun sudah terlambat. Jangan sampai kita seperti itu. Maka salah satu hal yang perlu kita lakukan persiapan agar kita bisa maksimal nanti bertemu dengan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, apa persiapan yang bisa kita lakukan? Para ulama kita menyebutkan di antara persiapan yang bisa kita lakukan yang pertama adalah memperbanyak doa. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Al-Imam Ibnu Rajab tadi menyebutkan para sahabat, para ulama terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Di antara doa yang dibaca oleh para ulama kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentunya ini doa bukan hadis Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan para ulama kita, tapi boleh kita gunakan untuk berdoa karena ini doa umum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kemudahan kami untuk beribadah di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Juga doa lain yang sering juga dibaca oleh para ulama kita adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan pertemukan Ramadan denganku. Wa taqabbalhu minni wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amalan-amalan yang aku lakukan, ya baik di luar Ramadan dan secara khusus amalan-amalan yang aku lakukan di bulan Ramadan. Perbanyak doa agar kita bertemu atau dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang mulia. Persiapan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menyelesaikan urusan-urusan kita atau hutang-hutang kita, baik berkaitan dengan Allah, ya hutang puasa umpamanya, ya bagi kita atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita yang masih punya hutang puasa tahun lalu, jangan lalai lagi. Ada 1,5 bulan ini persiapkan. Ingatkan ya istri kita, anak kita, keluarga kita yang masih punya hutang puasa, ayo segera dibayar. Jangan ditunda-tunda sampai nanti datang Ramadan yang akan datang. Selesaikan. Ya, karena orang yang menunda-nunda membayar puasa Ramadan, padahal dia punya kesempatan untuk membayarnya, kata para ulama kita, dia punya 2 kondisi. Yang pertama, dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia mengakhir-akhirkan hutang puasanya, sementara Allah berikan dia kesempatan untuk membayar puasanya itu. Yang kedua, dia tetap wajib membayar puasanya. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang berdosa, maka jangan sampai akhirkan pembayaran ya puasa tersebut. Mari selesaikan urusan-urusan kita yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua, urusan-urusan kita berkaitan dengan sesama manusia. Baik kesalahan ucapan kita, kesalahan perbuatan kita. Ya tentunya meminta maaf ini adalah waktu yang setiap waktu kita lakukan. Dan ini menjadi lebih penting ketika kita menghadapi waktu-waktu mulia seperti Ramadan ini. Termasuk hutang. Bagi kita yang masih punya hutang, jangan ditunda-tunda, apalagi ketika kita mampu membayarnya. Jangan sampai kita memasuki Ramadan, kita berharap ampunan dari Allah, tetapi kita masih punya hutang yang kita sanggup bayar, tetapi kita tunda-tunda. Jangan. Ini bisa saja menjadi penyebab
ditolaknya amalan kita atau menjadi penyebab Allah persulit kita untuk melakukan ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyu zulmun. Orang kaya, orang yang punya hutang dan dia punya kemampuan untuk membayarnya, tetapi dia tunda-tunda, maka itu adalah sebuah kezoliman. Jangan sampai kita punya hutang, kita bilang saya belum bisa bayar, ternyata Ramadan dia ganti mobil baru, dia bangun rumah, dia beli pakaian-pakaian baru, tetapi hutangnya tidak dibayar. Ini kezoliman. Selesaikan urusan-urusan kita, baik yang berkaitan dengan Allah maupun berkaitan dengan sesama manusia, sehingga kita masuk bulan Ramadan dan kita tidak punya hutang-hutang. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah hendaknya kita memperbanyak taubat, bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu menyebabkan kita lemah atau menyebabkan semangat kita lemah untuk melakukan ketaatan. Orang-orang yang malas sholat, malas baca Quran, malas zikir, tapi kalau nongkrong di kedai kopi, nonton berjam-jam sanggup. Kenapa? Banyak dosanya. Dosa itu membuat hati sakit, membuat jiwa ini lemah. Makanya apa? Malas sholat dia, malas baca Quran. Tarawih nanti kalau sudah panjang-panjang imamnya udah menggerutu dia. Tapi di rumah nonton 2-3 jam santai. Kenapa? Jiwanya sakit. Kenapa sakit? Karena banyak dosa. Ya, maka mari kita bertaubat kepada Allah, yang insya Allah dengan bertaubat dosa-dosa kita diampunin dan jiwa kita menjadi bersih. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah membekali diri kita dengan ilmu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan, supaya tambah semangat kita bertemu dengan Ramadan, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Ya, hal-hal yang mewajibkan puasa, yang membatalkan puasa, hal-hal yang disunnahkan puasa. Alhamdulillah kita lihat sebagian masjid sekarang sudah mulai menghidupkan kajian-kajian yang fokus berkaitan dengan menyambut Ramadan. Karena memang agama kita dibangun di atas ilmu. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, "Man amila amalan biduni ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih." Orang-orang yang beramal tanpa ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Artinya ibadah yang dia lakukan ya cenderung tidak memberikan banyak manfaat kepada dirinya. Oleh sebab itu maka mari kita tambah, kita ulangi ilmu-ilmu kita, terkhusus yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang dan kita sudah memiliki ilmu yang memadai untuk menjalankan ibadah di bulan tersebut. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita melakukan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan kita bisa maksimal mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.